Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijam Bijahro dari Prodi Hubungan Internasional semester 3 Universitas Peradaban Bumiayu. Jadi kemarin kita dapat tugas dari Bu Rafika untuk mengikuti webinar Indonesian Outlook, webinar UNG yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian kami diberikan tugas untuk mereview hasil atau mengkaji ulang tentang pembahasan yang disampaikan oleh pemateri. Langsung saja ke pembahasannya. Dari Bapak Ade Parmo Sarwono, perwakilan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, yang berjudul Indonesia and ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Dynamic. Indo-Pacific dalam tatanan global. Dewasa ini, Indo-Pasifik menjadi konsep kawasan yang mendapatkan perhatian dari negara-negara dunia sebagai pembaharu dalam konsep kawasan yang sudah ada, yaitu Asia Pasifik. Dengan letasnya globalisasi yang meningkatkan interkonektivitas dan interdependensi negara-negara dunia, Indo-Pasifik digadang-gadang menjadi pusat dunia dalam aspek ekonomi dan politik karena ia memiliki rute maritim terpenting di dunia, negara dengan populasi terbanyak, serta menjadi kawasan dengan konsumsi energi terbesar. Indonesia dalam hal ini memiliki sejarah sebagai inisiator gerakan non-blok serta konferensi Asia-Afrika, dan saat ini posisi Indonesia adalah sebagai middle power dalam percaturan politik global. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memiliki peran krusial di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan dari rivalitas negara-negara yang nantinya justru akan mengancam keamanan kawasan. Terakhir, meskipun mendapatkan gaung positif dari negara-negara tetangga, tetap diperlukan kinerja seluruh negara-negara di kawasan menjamin kerjasama di kawasan Indo-Pasifik berlangsung secara aman, damai, dan transparan. Kita menguntungkan bagi semua. Dinamika geopolitik saat ini disepakati oleh ASEAN. Latar belakang lahirnya ASEAN Outlook on Indo-Pacific dilihat dari situasi global dan regional saat ini yang menjadi semakin kompleks. Dinamika geopolitik saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kawasan kita. Ada beberapa faktor yang dapat dilihat oleh Indonesia seperti persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dengan China, persaingan antara Amerika Serikat dengan Rusia, serta adanya konflik perbatasan antara India dengan China. Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa persaingan tersebut merupakan bentuk baru dari perang dingin atau kita sering sebutnya dengan Cold War. Terdapat ancaman dari multilateralisme meskipun saat ini diperlukan kerjasama kolektif dalam menjalankan isu-isu global, khususnya saat ini pada masa pandemi dan perubahan iklim. Kemunculan AIDE adalah perwujudan dan upaya ASEAN dalam beradaptasi terhadap perubahan landscape global dan regional, serta keinginan ASEAN untuk menjaga dan berpegang teguh pada sentralisasi dan prinsip-prinsipnya. ASEAN Outlook on Indo-Pacific lahir pada tanggal 23 Juni 2019. Hal ini menjadi penting untuk Indonesia, bukan hanya disebabkan karena ini adalah inisiatif awal konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific berasal dari proposal Indonesia, namun karena diadopsinya konsep tersebut membuka pintu Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam percaturan dunia. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang diberikan oleh Bapak Takdir Ali Mukti dengan judul Para Diplomasi, Policy, and Local Political Movement. Pemahaman para diplomasi yang intinya ada pada politik para diplomasi dan peluang memanfaatkan lubang hukum yang ada di dalamnya untuk memperkuat diplomasi separatisme. Karena tahun ini beliau, Bapak Dr. Takdir Ali Mukti, mengambil penelitian mengenai politik para diplomasi. Seperti yang dilihat di gambar tentang smart city, tentang diplomasi kota, diplomasi provinsi harus dilakukan baik-baik secara peaceful. Sementara di sisi lain, ada gubernur Papua yang menghadiri acara yang dikepung oleh kepala gubernur-gubernur PNG yang semua gubernur-gubernur tersebut mendukung referendum Papua di Papua.
Bahkan mereka ikut dalam deklarasi perang serta demo untuk kemerdekaan Papua. Para diplomasi ini yaitu bagaimana pemerintah regional menjalin diplomasi yang mestinya adalah paralel atau seirama dengan diplomasi pemerintah pusat. Namun terkadang pemerintah regional dengan kesejarahannya memiliki selera-selera untuk tidak selalu paralel, sehingga diplomasi yang tujuannya sama dengan pemerintah pusat tetapi dilakukan oleh pemerintah regional. Tapi banyak pemerintahan regional yang memanfaatkan hal tersebut untuk self-government dari international society, sehingga bukan menjadi para diplomasi, tapi sudah menjadi proto-diplomasi. Dari mendirikan diplomasi menjadi national state. Jadi harus ada upaya untuk memisahkan diri dari pemerintah regional. Kemudian sebenarnya para diplomasi adalah wilayah yang ada di antara domestic affair dan foreign affair. Sebenarnya skup dari para diplomasi adalah seluruh hal kecuali tentang politik dan militer, karena politik dan militer dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Politik luar negeri kita berpijak pada undang-undang, karena polisi sah apabila ada polisi sebelumnya dan Pancasila. Politik luar negeri internasional juga seperti itu, sehingga hukum internasional harus dikuasai sebelum membicarakan tentang ASEAN, rekonstruksi, dan lain-lain. Tanpa membicarakan hukumnya, kita tidak bisa membicarakan polisi, karena polisi itu melengkapi dari kebijakan sebelumnya atau mengoreksi, dan pasti ada produk hukumnya. Politik para diplomasi adalah garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang para diplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aturan, kebijakan maupun praktik para diplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara, atau sering pada umumnya disebut dengan legal policy. Jadi dalam penelitian Bapak Takdir Ali Mukti, beliau mensumarikan bahwa ada 3 tipe mesin para diplomasi. Yang pertama adalah isolatif, kemudian konservatif, kemudian progresif, dan terdapat 4 indikator, yaitu foreign policy, diplomacy rule, representative office abroad, serta making cooperation document with foreign parties. Itu semuanya ada 3 ya dasinya. Kemudian Indonesia dimasukkan ke dalam konservatif karena isolatif tidak ada, namun inisiatif ada, namun sangat terbatas. Kemudian progresif juga tidak, karena kita tidak memiliki representatif terhadap pemerintahan lokal di luar negeri. Kita tidak memiliki kedutaan besar daerah lokal, seperti contohnya misalnya Yogyakarta memiliki kedutaan besar, atau di London atau di mana. Dulu sempat ada, yaitu Jawa Timur di Australia, namun dibubarkan. Indonesia ini konservatif polisinya karena para diplomasi, sehingga keputusan ada di pemerintah pusat dan terdapat otoritas foreign policy yang juga masih ada di pemerintah pusat, meskipun daerah bisa inisiasi. Tidak ada representasi lokal dan ada mandat atau full power letter apabila pemerintah daerah ingin menandatangani perjanjian internasional. Jadi di konservatif ini ada inisiatif, namun inisiatifnya sangat terbatas, sehingga problemnya adalah banyak daerah yang potensial seperti Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, Makassar, Bandung, Yogyakarta, Jawa Tengah yang memiliki kepala daerah yang memiliki pengalaman global, seperti di Surabaya yang menjadi presiden dari Asosiasi Pemerintahan Daerah mengalami seperti dikekang ketika dia ingin menjalin hubungan yang lebih luas.
Di sisi lain, ada fakta tentang kelonggaran dan kerjasama dengan luar negeri. Pemerintah regional itu membahayakan keamanan kalau itu dilakukan oleh kelompok separatis di daerah. Kemudian hasil penelitiannya adalah dari segi perencanaan, kerjasama luar negeri itu belum optimal karena pemerintah daerah sering tidak bisa mengkoleksi potensi daerah secara tepat atau maksimal, pemilihan partner kerja yang kurang bagus, serta 50-70% MOU yang dibuat oleh asing tidak aktif atau tidak produktif. Kemudian kerjasama yang produktif hanya dilakukan hampir selalu dengan pemerintahan asing yang kaya atau dengan swasta asing atau foundation. Sifat kerjasamanya belum berimbang. Foundation lebih untung karena lebih konkret, kemudian sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan daerah. Kemudian mayoritas pemerintah daerah sangat inward looking, sehingga melihat kerjasama dengan asing adalah sesuatu hal yang mewah. Outward looking, pemerintah daerah pihak asing terhambat dalam media komunikasi untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah saja masih menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka, bukan menggunakan bahasa asing. Kecenderungannya itu menampilkan kultur yang kurang laku di kawasan internasional. Kedekatan local leaders dengan para pendukung gerakan separatisme, para gubernur mendukung Free Papua, para gubernur PNG mendukung gerakan Free Papua, karena di UNESCO dan UNCO yang ada di Jenewa, itu Wenda yang kemarin proklamasi membawa tanda tangan sampai 2.100.000 pendukung kebebasan Papua yang ingin referendum. Timbullah sebuah etnonasionalisme, yaitu terjadinya sebuah destruksi kedaulatan atau sovereignty negara karena adanya hubungan yang tidak menyenangkan sebelumnya antara kelompok suatu masyarakat dalam negara dengan induknya, sehingga timbullah etnonasionalisme. Kemudian adanya teori baru tentang kedaulatan dan hak asasi manusia terkait dengan indigenous people yang sangat mendukung kebebasan indigenous manusia. Dan tercatat adanya cacat yuridis dalam New York Treaty tahun 1962 dan 1969, 1962 dan 1969, yang banyak dikritik dalam penggabungan Papua ke Indonesia. Harus diwaspadai terhadap tindakan lokal leader itu, terutama lokal leader yang ada di Papua. Sangat tergantung pada kelompok separatis karena mereka memegang vote. Para diplomasi kita masih bisa memperkuat untuk dukungan-dukungan yang harus diwaspadai dengan gerakan separatisme yang dilakukan oleh lokal leader tersebut. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prok, prok.